Sandy udah hadir? Sudah bisa dimulai. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suldan Aziz selaku moderator di sini. Pertama-tama saya ingin memberitahu mosi debat pada siang hari ini, yaitu adalah pembangunan jalan adalah sebagai cara meredam pemberontakan. Saya ingin membagi debat ini pada 3 sesi. Sesi yang pertama adalah dari tim pro, perwakilan tim pro menyampaikan garis besar seluruh kesimpulan atau argumen dari tim pro. Kemudian begitu pula dengan tim B atau tim kontra menyampaikan argumen kesimpulan diwakilkan. Kemudian di sesi kedua yaitu adalah tim pro menanggapi pendapat dari tim kontra. Kemudian tim kontra belum boleh merespon atau menginterupsi. Begitu pula dengan sebaliknya, tim kontra menanggapi pendapat dari tim pro dan tidak boleh menanggapi. Kemudian sesi ketiga yaitu saya buka untuk kepada tim pro dan kontra untuk boleh masing-masing menyanggah apa yang sudah disampaikan dari tim pro, boleh menyanggah apa yang sudah disampaikan dari tim kontra, dan dari tim kontra boleh menyanggah apa yang disampaikan secara garis besar dari tim pro. Baik, sebelum itu mari dari tim pro tim pro dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fira Ahmad Perwira Vijaya sebagai pembicara 1 dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Nisbi Syabani, pembicara 2 dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Zara Mahabat Robani sebagai pembicara 3 dari tim pro. Baik, kemudian kepada tim kontra, persilakan untuk memperkenalkan diri. Kepada tim kontra, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Cetrisha Maila, pembicara 1 tim kontra. Saya Kaila Deloni Sregia sebagai pembicara 2 dalam tim kontra. Saya Sandin Joko, pembicara 3 dari tim kontra. Baik, dari kedua kubu sudah memperkenalkan diri. Langsung saja kita mulai sesi pertama. Kepada tim pro, silakan diwakilkan untuk menyampaikan secara garis besar argumen-argumen yang mendukung dari tim pro. Silakan kepada tim pro dipersilakan. Diberikan waktu maksimal 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Ahmad. Saya sebagai pembicara 1 dari tim pro. Saya setuju dengan mosi pembangunan jalan adalah cara meredam pemberontakan. Karena dengan adanya pembangunan jalan, jika terjadi pemberontakan, alat-alat militer lebih praktis digunakan. Pemberontakan yang terjadi di Indonesia selama ini terjadi secara gerilya. Artinya, jika pemberontakan itu terjadi di Indonesia, dilakukan secara gerilya, maka pembangunan jalan adalah cara meredam pemberontakan. Selain itu, pembangunan juga dapat menjadi sarana untuk mempermudah ekonomi masyarakat
yang secara langsung atau secara tidak langsung dapat meminimalisir terjadinya pemberontakan yang akan terjadi di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Kemudian dipersilakan kepada tim kontra untuk membicarakan, menyampaikan argumennya. Diberikan waktu maksimal 3 menit. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya Cutkeisha Maila sebagai pembicara satu tim kontra. Di sini, tim kami menyatakan tidak setuju dengan pernyataan kelompok pro pada mosi pembangunan jalan adalah cara meredam pemberontakan. Karena dalam mengatasi pemberontakan, tidak hanya melakukan pembangunan jalan. Pemberontakan lebih sering diselesaikan dengan cara diplomasi ataupun operasi militer. Strategi diplomasi dilakukan dengan cara mengajak pemimpin pemberontakan untuk menyampaikan keluh kesahnya tentang apa alasan ia melakukan pemberontakan tersebut. Diplomasi juga dilakukan dengan memberi pengampunan pada para pemberontak yang setuju untuk memberhentikan pemberontakan. Salah satu contoh kasusnya yaitu G30 SPKI yang disebabkan karena perbedaan ideologi. Dengan kasus ini tidak mungkin diselesaikan dengan cara pembangunan jalan, alias tidak relevan, melainkan dengan beberapa usaha pemerintah untuk menumpas G30 SPKI, salah satunya yaitu dengan cara menetralkan pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan atau dipergunakan oleh kaum gerakan 30 September. Pemerintah juga membebaskan pangkalan di dekat lapangan udara Halim Perdana Kusuma dari tangan G30 SPKI. Juga ada pada contoh pemberontakan DITII pada tahun 1953, strategi pemerintah yaitu mengisolir pasukan pendukung Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dari pegunungan dengan operasi militer pagar betis dan mengajak pemimpinnya di Aceh, Daun Barereh, untuk berdamai sehingga daerah Aceh setuju untuk berdamai. Serta Aceh mendapatkan daerah otonom yaitu daerah istimewa Aceh. Jadi saya sekali lagi menyatakan tidak setuju dengan mosi pembangunan jalan adalah cara meredam pemberontakan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada tim kontra. Karena sudah tim pro dan tim kontra sudah menyampaikan segaris besar argumennya masing-masing. Sekarang kita lanjut ke sesi yang berikutnya adalah kepada tim pro untuk menanggapi dari argumen tim kontra. Akan tetapi tim kontra masih belum boleh untuk menyanggah atau menginterupsi pendapat atau respon dari tim pro. Silakan kepada tim pro dipersilakan untuk menanggapi pendapat dari tim kontra. Diberikan waktu maksimal 3 menit. Saya sebagai pembicara 2, saya setuju dengan mosi pembangunan jalan adalah cara meredam pemberontakan. Karena pembangunan jalan sangat penting untuk kepentingan umum. Jika tidak ada pembangunan jalan, banyak orang sulit untuk bepergian atau mengganggu wilayah tertentu karena tidak ada akses untuk berjalan dan akan sangat lama jika ingin pergi karena tidak ada akses jalan untuk menuju ke tempat yang dituju. Seperti salah satu contoh konkret yang saya ambil adalah pemberontakan yang dilakukan oleh OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang ingin memisahkan diri dari NKRI dikarenakan jauhnya jalan menuju ke pemerintah pusat dan kurangnya pembangunan jalan yang ada di sana. Sehingga jalur udara menjadi andalan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai sarana angkutan orang dan barang, termasuk kebutuhan pokok akibat kondisi infrastruktur jalan darat yang tidak memadai. Sehingga mereka melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Jadi saya tegaskan kembali bahwa saya sangat setuju dengan mosi pembangunan jalan adalah cara meredam pemberontakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Kemudian yang berikutnya adalah
tim kontra untuk menanggapi pernyataan dari tim pro, dan tim pro belum diperbolehkan untuk menginterupsi atau menyanggah. Silakan kepada tim kontra untuk menanggapi pernyataan dari tim pro. Dipersilakan. Diberikan waktu maksimal 3 menit. Saya Kayla Delonis Regia dari tim kontra sebagai pembicara kedua. Sangat tidak setuju terhadap argumen tim pro dalam mosi pembangunan jalan adalah cara meredam pemberontakan. Pemberontakan terjadi biasanya dikarenakan ada rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi tidak hanya berdasarkan infrastruktur. Dan tidak semua pembangunan bisa meredam pemberontakan karena adanya pembangunan jalan ada rumah warga yang kegusur dan menyebabkan warga marah atau tidak terima. Dan biasanya penyebab warga tidak terima adalah uang yang dikasih tidak sebanding dengan rumah yang nantinya ia akan beli. Dan jika seorang warga ingin menyewa rumah hanya menyebabkan kerugian karena yang sebelumnya digusur adalah rumahnya. Tapi setelah digusur dan diganti uangnya dengan pemerintah yang tidak mencukupi untuk membeli rumah baru. Dan juga contoh konkret yang bisa saya kasih adalah pemberontakan puluhan warga di Desa Karangkidul yang terkena imbas oleh pembangunan jalan tol Probolinggo-Pasuruan. Dikarenakan jika pembangunan jalan tol Probolinggo-Pasuruan dilaksanakan, maka akses desa benar-benar tertutup. Dan akses desa juga akan terganggu. Dan yang membuat warga desa marah pula meskipun sudah memberontak, pembangunan jalan tol tetap dilaksanakan. Ya, terima kasih. Segitu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada tim kontra karena sudah menanggapi pernyataan dari tim pro. Kemudian kita masuk ke sesi yang terakhir. Saya yaitu ingin di mana menanggapi tanggapan masing-masing dari bicara kedua dari tim kontra. Sebentar Vero, saya ingin membuka dulu sesi ketiga yang terakhir, yaitu adalah kepada tim pro dan tim kontra, masing-masing boleh menyanggah atau menginterupsi atau membantah pernyataan dari masing-masing kubu. Saya berikan kesempatan kepada tim pro untuk menyampaikan sanggahannya, kemudian dijawab oleh tim kontra. Dipersilakan kepada tim pro jika ada yang ingin menyanggah pernyataan atau pendapat dari tim kontra. Astagfirullahaladzim. Oh. Aku. Oh. No. Forget. No. Baik, karena pembicara satu dan kedua dari tim pro dan kontra sudah menyampaikan masing-masing argumennya dan juga pernyataannya untuk merespon kepada tim pro dan tim kontra masing-masing. Ini dipersilakan kepada pembicara terakhir atau pembicara ketiga apabila ada
eh, sanggahan atau hal-hal yang tidak setuju kepada tim apa yang disampaikan kepada tim kontra dan sebaliknya apa yang disampaikan kepada tim pro untuk tim kontra. Di sini pembicara ketiga dari tim pro boleh dipotong oleh tim kontra apabila tidak berkenan kepada pembicara tim kontra dan sebaliknya. Dipersilakan kepada pembicara dari tim pro terlebih dahulu, diberikan waktu maksimal 3 menit dan boleh diinterupsi jika memang tidak disetujui oleh tim kontra. Oke, jadi saya sebagai pembicara 3 dari tim pro, saya menekankan kembali bahwasannya saya sangat setuju dengan mosi pembangunan jalan adalah cara meredam pemberontakan. Seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara 1 dan 2 dari tim pro, bahwa pembangunan jalan sangat penting untuk meredam pemberontakan. Seperti yang kita lihat dari fungsi pembangunan jalan, yaitu pembangunan jalan berperan dalam mendukung ekonomi dan non-ekonomi masyarakat, misalnya mempermudah pertukaran budaya, mendukung ketahanan dan juga pertahanan nasional bangsa Indonesia, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh mendukung pertahanan dan ketahanan bangsa Indonesia, yaitu seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara 1 tim pro, bahwasanya pembangunan jalan akan memudahkan mengantarkan alat-alat militer jika terjadi pemberontakan dan akan melakukan aksi militer. Jadi lebih mudah untuk mengirim kelompok militer dan alat-alat militer. Jadi saya sangat setuju dengan mosi pembangunan jalan adalah cara meredam pemberontakan. Dan dari data yang saya cari dan saya telusuri bahwa salah satu penyebab pemberontakan adalah pembangunan jalan yang tidak merata dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti contohnya yaitu OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang sudah tadi disebutkan oleh pembicara 2 dari tim pro, yaitu bahwa mereka memberontak ingin memisahkan diri dari NKRI karena jauhnya jalan menuju ke pemerintahan pusat dan kurangnya pembangunan jalan yang ada di sana, sehingga jalur udara menjadi andalan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Akibat dari kondisi infrastruktur jalan darat yang tidak memadai dan tidak adanya pembangunan jalan, maka kemajuan ekonomi di sana akan menghambat dikarenakan hal tersebut menyebabkan biaya distribusi yang tinggi sehingga menaikkan harga berbagai batang kebutuhan pokok. Karena harga bahan pokok yang mahal itulah maka mereka menyebabkan pemberontakan, dan masih banyak lagi tempat-tempat di Indonesia yang kurang dalam pembangunan jalan. Jadi mereka merasa seperti tidak dipedulikan oleh negara dan akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Jadi cara yang ampuh untuk meredam pemberontakan yaitu dengan melakukan pembangunan jalan agar masyarakat yang tinggal di tempat-tempat terkecil atau pelosok merasakan dipedulikan oleh negara. Sehingga pembangunan jalan sangat penting untuk meredam pemberontakan. Jadi saya tegaskan lagi bahwa saya sangat setuju dengan mosi pembangunan jalan adalah cara meredam pemberontakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Apakah dari tim kontra ada yang tidak setuju dengan pendapat dari tim pro atau pembicara ketiga dari tim kontra? Silakan untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan kesimpulan dari seluruh pendapat dari tim pro tadi. Kepada pembicara ketiga dari tim kontra, dipersilakan. Saya ingin menyampaikan kesimpulan tentang mosi ini. Saya masih tidak setuju dengan mosi pembangunan jalan adalah cara meredam pemberontakan. Mungkin ada beberapa yang bisa dilakukan dengan cara pembangunan jalan, tetapi tidak terlalu efektif. Pemberontakan terjadi biasanya dikarenakan ada rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, seperti warga yang tidak terima tempat tinggalnya digusur atau mendapat ganti rugi yang tidak cukup sehingga malah akan menjadi konflik baru.
Ditambah lagi dengan alasan ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah berbagai macam, tidak hanya bisa diselesaikan dengan infrastruktur membangun jalan. Jadi tidak hanya berdasarkan infrastruktur, tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan infrastruktur. Dan yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Berarti semua pembicara di debat pada siang hari ini sudah berbicara, menyampaikan argumen dan pendapatnya masing-masing. Saya sebagai moderator di sini dapat menyimpulkan dari pendapat masing-masing tim pro dan tim kontra bahwa jalan terbaiknya adalah pemerataan pembangunan dan juga jalur diplomasi atau upaya-upaya operasi militer dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua-duanya sama-sama mampu meredam pemberontakan. Sama-sama bagus untuk meredam pemberontakan, tergantung dilihat dari jenis pemberontakan yang dilakukan. Maka dari itu, yang seharusnya dilakukan adalah janganlah memberontak, melainkan harus berkomunikasi terlebih dahulu. Misalnya apabila mereka kekurangan, tidak merasakan adanya pemerataan pembangunan, maka ya bisa berkomunikasi dulu kepada pemerintah. Dan begitu pula jika misalkan mereka merasa ada hal-hal yang tidak mereka inginkan dari pemerintah atau dari instansi pemerintahan yang lain. Begitu saja kesimpulan yang dapat saya ambil dari kedua pihak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih sangat sekali banyak kesalahan. Kesalahan kata. Saya sebagai moderator menutup dan mengakhiri debat pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Udah di stop, Vera?